Siap. Namang Pak dosen. Dosen, alhamdulillah. Aduh, Pak dosen. Kumaha enak kesibukan naon wae, Pak? Ya, kesibukan biasalah ya ke kampus, terus kadang-kadang konten oge, Heeh. ada konten. eh, jadi saya lagi ngembangin nama kontennya itu, nama channelnya ngobrolin pendidikan. Ngobrolin pendidikan, channel YouTube-nya. Channel YouTube ngobrolin YouTube. pendidikan. Ya, makasih Pak Ojan, ini teman saya, teman lama saya datang jauh-jauh ke sini, lumayan jauh sekitar 1 jam 2 jam ya. Tajam lah di Bandung mah meureun. Bandung sejam. Lamun anu motor dan variabel lainnya loba lah. Ya, kumaha ya Fojan? Alhamdulillah, pamirsa ketemu sama teman seperjuangannya di kampus, Kang Zen. Muhammad Zennya? Ya bebas lah. Jen Muhammad Jen apa aja. Muhammad Zen, dan beliau ini dosen di salah satu kampus. Iya. Ya, tadi udah diobrolin, kemudian channel juga nya, channel Konten edukatif, kreator. konten kreator. Jadi orang sekarang bilang ada kontainer, kontainer. Jadi saya bagian dari kontainer itu. Alhamdulillah. Ya, itulah. Jadi saya silaturahmi ke sininya, berkunjung ini di rumahnya Om Jen. Hatur nuhun nih. Om Jen, Sama-sama. sudah ada kopi, ada dan sebagainya, berarti kayak ngaliwat gitunya. Siap, Asin siap. peda yang no. Siap, ada lah pokoknya. Nah, Bang Inten, ada tebih-tebih ka dieu Kang Jennya. Lebar itu ngobrol-ngobrol mah. Oh iya. Ya, kalau rasan apa? Kita ada channel YouTube walaupun juga apa? Subscribernya masihnya Merangkak lah. Merangkak lah. Merangkak. Gitu. Tapi mudah-mudahan bisa collabs-nya. Ya, siap. Ini jadi pertama podcast. Pertama podcast. Jadi harapannya nanti ada part-part ke depannya, part 1, part 2, part 3-nya. Kita ngobrol apa aja, ngobrolin lemari, ngobrolin ukuran kulkas. Iya, siap lah. TV hitam putih dan berwarna. Tapi karena kebetulan enak sarang Kang dosennya, orang ngobrol terusus dunia pendidikan lah. Gitu. Rabli masih awam gitu, walaupun pernah dididik dan kemudian hampir sukses dan seperti gagal. Tapi alhamdulillah soleh-soleh nama ayah lah tercengus. Ya lumayan lah. Lumayan. Nah, kumaha Kang Jen, ayeuna dengan optimisme kementerian barunya. Langsung ditembak kementerian. Tilu heula bicara. Siap. Rakalula bicara nasional kementerian, menteri terbaru teh sate. Oh ya. Jadi kalau bicara soal pendidikan, nah memang di eranya Pak Prabowo ini, jadi Prabowo ada terobosan. Kalau dulu kementerian itu digabung antara pendidikan, riset, kebudayaan, pendidikan tinggi digabung. Yang jadi menterinya dulu Nadiem Makarim. Nah sekarang ada mungkin ya nggak tahu lah istilah politiknya, tapi intinya ada beberapa kementerian untuk ngurusin yang dulu itu satu pintu. Jadi kalau di pendidikan ada dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kedua Pendidikan Tinggi. Nah, nanti ada kebudayaan beda lagi. Kalau dulu kan digabung. Kemdikbud Ristek. Panjang bener. Aya nama jadi Kemendikristi. Aya nama jadi aya Kemdikdasmen, Kementerian Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah, terus Kementerian Pendidikan Tinggi beda di gitu. Aya nama Ojan gitu. Jadi dibagi-bagi deh. Ojan boleh sambil merokok ya, ini kebiasaan jelek sebetulnya. Merokok saja. Biar kita katakan gitu ya. Iya. Karena ini di depan kamera, tapi ini podcaster pertama juga, saya juga jadi narasumber di podcast pertama juga. Ya, sama bahkan saya sampai lupa menyebutkan nama saya sendiri. Saya Fajar ya. Malum lah. Jadi walaupun terbiasa nge-vlog gitu kan dia nggak ngeruas. Coba itu korek cekes di deh. Korek gangster tuh berudak mah. Korek gangster. Nah, buat korek gangster. Kan keren gangster sok diselapkeun kan ieu geuningan.
Gangster sok diselapkeun korek teh dieu nya. Jiga Rambo jiga naon lah gitu. Disebutna korek gangster. Kemendikdasmen hasilnya apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dia di bawahnya dari mulai PAUD sampai SMA. SMA dan sederajat lah gitu. Pak Abdul Mukti. Pak Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Kalau satunya lagi tadi? Pak siapa ya? Brojonegoro lah pokoknya panjang nama panjang Brojonegoro. Kalau Kementerian Agama mah nggak dipisahnya? Kementerian Agama dipisah. Nazarudin Umar. Dia membawahi banyak hal tapi tetap ya, Kementerian Agama nggak dipisah ke bawah lagi? Nggak ada Kementerian Izin Halal gitu ya. Tapi cenah haji rek dipisahnya? Badannya aja. Badan bukan kementerian. Tapi tetap di bawah kementeriannya. Tapi tetap kewenangan itunya ya kementerian. Jadi Kang Jen panginten dah karena sekarang mengelola channelnya pendidikan pasti memperhatikan lah, menganalisa dan sebagainya. Aing ngajar teh naon ngajar mah bahasa Arab pangintennya. Namun di kampus mah saya itu terdata di jurusan pendidikan, Fakultas Pendidikan, fokusnya di fakultas di jurusan pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan Islam anak usia dini, PIAUD. Jadi calon-calon guru PAUD lah gitu. Tapi mata kuliah banyak yang diambil ya, biasalah ya. Dosen swasta, honorer, naon weh gitu diajarkan. Yang penting kan bertanggung jawab lah gitu. Betul. Kembali ke laptop. Dalam hal mengajar bertahun-tahun nanya merasakan lah kebijakan perbedaan gitunya. Perbedaan antara Pak Nadim berenya nu kamari sareng Pak Abdul Muti yang sekarang. Nah sekarang Pak Abdul Muti ada gebrakan-gebrakan. Berarti ini lebih ke pendidikan dasar dan menengah ya. Kalau dulu kan Nadiem Makarim membawahi semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan wilayah kerja antara Nadiem Makarim dengan Abdul Muti sekarang ya istilah anak zaman sekarang nggak apple to apple ya. Gitu. Gitu. Karena kalau Nadiem Makarim dia ngurusin banyak hal, ya Abdul Muti kan nanya pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau dulu contohnya kayak gini misalnya Nadiem Makarim bikin kurikulum merdeka ya. Maka kurikulum merdeka itu ada koherensi dari mulai PAUD terus sampai SMA sampai perguruan tinggi kita bicaranya bisa kayak gitu kan. Nah kalau sekarang nggak kayak gitu. Jadi kerjanya itu ya kalau kita berbicara kurikulum itu pertanyaannya kurikulum yang mana dulu? Kurikulum pendidikan dasar menengah atau kurikulum perguruan tinggi atau ya anak pula lah dasar lah. Ya tadi kan kebandingkan sama Pak Abdul Muti-nya. Oke, saya tangkapnya berarti pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Handap pula berarti dasar. SD sampai berarti handapnya di PAUD sampai SMA. PAUD dan sederajat sampai SMA dan sederajat kayak MA, SMK dan lain-lainnya. Nah, salah satu gebrakan dari Pak Abdul Muti memang dari awal itu ada celutukan beliau katanya kurikulum full ya. Kurikulum full. Sebenarnya dia bercanda juga. Jadi katanya nanti ada bukan kurikulum kata Abdul Muti. Jadi Abdul Muti itu bilang dia nggak nyiapin kurikulum atau belum lah mungkin ya, belum nyiapin kurikulum. Yang dia siapin itu yang udah jadi buah bibir yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang dipopulerkan awal-awal itu pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran katanya pembelajaran mendalam. Jadi deep learning itu kalau teman-teman bisalah nanti Pak Ojan di deskripsi atau apa ada link naskah akademiknya, silakan bacalah, ada naskah akademiknya yang udah diupload. Di dalam naskah akademik itu dijelasin di deep learning itu ada 3 hal katanya pembelajaran teh hiji kudu full pertama harus mindfulnya tapi lain main bola mainnya MIND gitu nya bahasa Arab teh bahasa Inggris kalau mindful cenah gitu mindful artinya berkesadaran lah gitu ya berkesadaran jadi siswa teh ulah diajar teh itu naon kadang-kadang gitunya diajar matematika kalkulus segala macam gitu lulus sekolah jadi tukang bakso kan jadi ada pemahaman penuh sebenarnya
jadi ada kesadaran tercerabut gitunya ulah sampai pembelajaran tercerabut dari kesadarannya. Dia harus tahu bahwa saya belajar ini nantinya di pertemuan yang akan datang kaitannya dengan materi apa. Misalnya kalau belajar perkalian, anak-anak itu harus tahu bahwa setelah perkalian nanti ada pecahan, itu namun bahasa Sunda mah itu bakal kapake gitu. Tapi sekarang mah ya wayahna sakieu heula. Oh, tuh diajak praktek misalkan ke warung gitu sih. Untuk belum. Kan ya, mungkin saja. Nah, ini nanti di poin yang kedua. Poin kedua itu harus meaningful ya. Meaningful itu bukan meaning ngagali tambang kriptonya, meaningnya meaning ya. Jadi salah ya. Kata bahasa Arabnya. Bahasa. Ya tapi betul orang Arab sekarang justru mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Arabna eta meaningna bahasa Arab naon ya poli. Lanjut. Jadi meaning itu makna ya makna aja bahasa Arabnya kan makna bahasa Arab. Ya, meaningful itu pembelajaran yang bermakna. Tapi kan multi tafsir ya, bermakna teh naon gitu. Nah, tapi di naskah akademik itu dijelasin bahwa yang dimaksud meaningful itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari pelajar gitu. Jadi lamun dulu kita belajar naonnya IPA misalnya tanya gaya gesek naon meureun pak gesek-gesek atau gimana lah gitu ya. Kalau dipakai lah di intinya itu. Tapi maksudnya dari dua prinsip itu tadi, apakah memang tadi naskah akademikna aya nu pika tadinya dipraktekkeun gitu bahwa hanya bicara bahwa ini suatu waktu akan dipakai di kehidupan keseharian, apakah langsung dipraktekkeun atau memang hanya sebatas maksudnya dibayangkan saja gitu. Kalau itu masuknya ke teknik pembelajaran ya kayaknya pemerintah belum sampai ke sana sosialisasinya. Tapi gitu. Mungkin ke situ nggak atau pasti ada ke sana gitu karena biasanya kalau pemerintah itu ya dalam hal ini Kemdikdasmen dan menteri-menteri sebelumnya itu dalam tanda kutip sok pipilueun wae karena hal-hal teknis gitu ya. Meskipun saya kurang setuju soal itu karena ya teknis mah urusnya ku guru lah gitu ya. Tapi biasanya itu hal-hal teknis juga biasanya suka ada sampai ke bawah aturannya. Tapi ada yang belum saya sampaikan yang poin ketiga kan full na aya tilu. Full lah. Full katilu teh cenah nyaeta joyful nya. Joyful teh harus menggembirakan. Gitu, menggembirakan ya. Jadi semua pakai bahasa fullnya. Ya pokoknya mah aya full gitu jadi menggembirakan. Jadi pembelajaran teh cenah ini sebenarnya dari dulu ya di zaman Nadiem dan sebelumnya juga memang udah ada tendensi atau tekanan-tekanan supaya belajar itu ente tegang, ente sieun gitu ya. Bergembira itu siswa tidak dalam tekanan gitu Pak Ujan. Tapi ya nanti kita bisa elaborasinya nu poin katilu ieu karena menarik soalnya ketika siswa di katakanlah dinina bobokan dengan aturan-aturan yang menyenangkan. Contohnya misalnya lamun siswa nggak mau nulis ulah dibentak karena kena mental health-nya, terus sekolah dibikin satgas anti perundungan, guru bisa dilaporkan karena itu kan harus gembira teh awalnya kan. Nanti kita bisa elaborasi tuh, kita obrolin lebih panjang lagi misalnya apakah efektif atau enggak gitu kan. Karena kan anak zaman sekarang atau mungkin zaman kita dulu, lamun guru ente nyarekan siswa, mungkin kita sudah jadi bandit sebenarnya. Sekarang juga apalagi gitu ya, ya guru dulu yang disiplin, kita jadi seperti ini, apalagi membebaskan. Nah ini konteks gembiranya memang harus terus kita gali, ya kita amati terus supaya nggak kebablasan gitu. Dan tapi di naskah akademik memang udah dijelasin bahwa gembira itu bukan artian dibiarkan begitu saja. Nah, saya dapat atau guruna kudu humoris gitu miranya. Bisa aja guru. Kan dulu mah yang you killer. Ya betul. Ayeuna meureun ku Joyful mah jangan ada karakter guru seperti itu meureun. Ya mungkin ke arah sana juga ada. Tapi saya ada yang ditakutin gini, nanti yang jadi guru itu Coki Pardede. Terus Panji Pragiwaksono kalau misalnya dijadikan sebuah keputusan menteri, awal guru harus humoris dan lain sebagainya gitu ya, karena humor itu kan hard gitunya, hese gitu. Jangan mikiran tagihan Shopee Paylater, guru teh kudu ngabodor gitu. Ya kan selera humor kan beda humor guru kan beda lah ya.
beda lembur, beda selera gitu. Beda. Gitu. Tuh nyari cara murid nyari. Ada humor yang cukup khas guru gitu ya. Dan ini kan berbahaya kalau guru disuruh humor gitu ya. Di sana naon bedana buaya darat jeung buaya asli. Buaya asli mah kitu, cenah buaya darat kitu. Menjadi nanti kitu guru dipaksa ngabodor. Jadi kamu bodor orang kan cawokanya bahaya. Bahaya. Jadi maksud gembira itu harus dielaborasi gitu. Apa aja. Nah, sempat ada beberapa perbincangannya memaknai kata gembira. Banyaklah teman-teman, silakan ditonton di banyak media sosial, apa perbedaan gembira dan senang misalnya teh. Gembira dan bahagia gitu. Nah, itu harusnya ke arah sana dulu gitu. Belum terdefinisikan secara benar gitu ya. Nanti kita definisikan dulu lah apa bedanya gembira, senang, kemudian jadi memang harus harus mantap gitu ya dari segi naskah akademiknya. Karena guru itu kalau dari atasnya nggak jelas, nanti yang jadi kan ya misalnya guru jadi joget-joget di depan HP, upload TikTok gitu kan berarti ada salah pemahaman tuh kan. Harusnya menggembirakan siswa itu seperti apa. Belum ada blueprintnya sehingga setiap guru menerjemahkan masing-masing kan. Siap. Oke, orang kadinya nanti kita ke sana. Oke. Tapi singkat Bang Inten. Kan ini berarti ada perubahan metode pembelajaran lagi ya yang baru ya. Kayak kurikulum terbaru. Katanya istilahnya pendekatan pembelajaran yang baru. Nah, bedanya dengan yang lama-lama itu isi sinaona ya. Ya saya awamlahnya. Ini saya sempat naonnya istilahnya teh niat gitu ya. Saya niat memang download paper naskah akademiknya, saya baca dan sepengetahuan saya itu ada beberapa hal yang kurang gitu. Pertamanya tadi keterkaitan antara kurikulum sekarang dan yang lama atau kebijakan sekarang dan yang lama. Kalau kita tidak menyebut itu kurikulum gitu ya. Kan logikanya gini, kalau ada regulasi baru minimal dikasih tahu lah ya, misalnya kebijakan lama apa yang mau dilanjutkan, kebijakan apa yang akan dihapus total, terus kebijakan apa yang dimodifikasi kan gitu. Tapi saya bolak-balik gitunya, berbalikan gitu, nggak ada itu di naskah akademik. Mungkin di naskah akademik yang lebih akademisnya ya di penulisnya sendiri gitu ya. Itu ya ketuanya dari UN dia kalau nggak salah. Nah itu nggak ada. Jadi kalau secara formal jawaban sesuai dengan naskah akademik saya belum nemuin ya. Tapi nggak ada SWOT gitunya, modal SWOT gitu. Analisis dari sebelumnya gimana gitu. Tapi kita coba ini aja, analisis aja ya. Coba analisis aja. Nanti teman-teman menilai lah analisis ini tepat atau enggak. Ini pendapat saya aja gitu. Nah, tadi antara kaitan kurikulum lama dan sekarang ini yang samanya dulu aja. Yang samanya itu memang ini spirit global gitu ya. Bahwa ada spirit atau semangat global yaitu student centered. Student centered itu di mana pusat pembelajaran itu adalah siswa atau pelajar atau peserta didik. Jadi kalau dulu teacher centered, jadi semua diposisikan bahwa yang jadi pusat itu adalah guru. Nah, kalau sekarang itu memang student centered. Itu memang semua, bukan khas Indonesia gitu ya. Memang semua di dunia semangatnya ke sana. Itu otomatis aturan pendidikan sekarang ya sama dengan sebelumnya. Dari hal student centered-nya itu menjadikan siswa itu sebagai pusat. Itu yang pertama. Selanjutnya yang hampir sama itu kalau untuk pendidikan itu diregulasi tentang peningkatan kesejahteraan gitu ya. Karena ya kan guru selalu yang diharapkan ganti menteri itu ada peningkatan finansial gitu ya, penghasilan dan lain-lain itu ada lewat PPG gitu ya. Nah, kita yang berbedanya dulu. Nah, ini uniknya yang berbedanya. Jadi untuk kurikulum sekarang itu dari segi sosialisasi tidak tidak sekaligus gitu ya, smooth. Kayaknya Abdul Muti membaca nih, kalau sekaligus dirombak ada gejolak juga kan di guru-guru udah mau kurikulum merdeka.
katanya ribet gitu ya, terus sekarang dirubah total lagi. Jadi Abdul Muti sedikit-sedikit nih. Bahkan kalau mensosialisasikan di media-media ya nggak seutuhnya gitu. Terakhir soal kayak hari dina kurikulum namun berubah. Ketika ada perubahan seperti ini, apa yang kemudian jadi berat nanti naon gitu? Ya, ya pertama namanya semua dokumen harus dirubah, kan? Dulu kurtilas ya, kurtilas kan tilas di bahasa Sunda mah administrasi urut, ribet tuhnya ribet. administrasi ribet. Terus nanti Terus nantinya apa namanya guru itu harus belajar banyak hal yang baru gitu. di Nah, dan sebetulnya kalau di luar negeri hal itu biasa. biasa Nah, gonta-ganti itu. biasa. Jadi guru misalnya ganti menteri terus perubahan kurikulum, dia sudah sadar dan mampu terus siap untuk mempelajari hal yang baru lagi. Nah, di kita ya nggak tahu ya istilahnya apa gitu atau malas atau apa gitu. Tiap ada kurikulum baru itu naon sih naonan deui gitu. Mending masuk ke kelas ceramah balik kan gitu. Tapi itu teh di fakta di lapangan teh Kang Jeni sebagai dosen sebenarnya melihat apakah memang ada kondisi yang berubah gitu dari pendekatan pembelajaran ketika misalkan di atas ganti pendekatan gitunya ganti tema memang di bawah memang rubah gitu. Nah, ini unik. Mungkin di sekolah-sekolah yang sudah maju dalam arti manajerialnya, organisasi, kaderisasi, terus pendidikan yang diterapkan untuk meningkatkan profesionalitas guru gitu ya, bisa aja dalam sekian waktu ganti kurikulum, kepala sekolahnya apa namanya intens gitu ya, mendidik atau mengarahkan guru-gurunya sehingga dalam waktu 1 tahun guru-guru udah terampil mempraktekkan kurikulum baru, bisa aja di sekolah yang udah modern gitu ya. Tapi banyak kasusnya gini Pak Jan, misalnya ya logikana, tahun pertama ya sosialisasi tingkat pusat, tahun kedua sosialisasi tingkat daerah, tahun ketiga sosialisasi ke sekolah, Terus tahun, TOT terus tahun keempat misalnya sosialisasi guru-guru, kita pilpres deh. tahun kelima ganti deh. Nah itu yang sering terjadi. Kurikulum Merdeka pun gitu. Memang di kurikulum Merdeka Nadiem Makarim itu memberdayakan apa katanya apa sebutnya ya apa tim bayangan lah istilahnya, membayangkan apa membuat tim bayangan, dia bikin konten banyak sehingga guru itu tidak harus menunggu sosialisasi ke daerah yang lama, jadi bisa nonton di YouTube dan lain-lain. Itu memang dilakukan seperti itu, tapi kan sedikit sekali guru yang mau kan nontonan YouTube, nontonan ya dulu mah ada PMM-nya aplikasi LMS mas kayak Learning Management System ya LMS dulu pernah dibuat LMS teh ya, tapi begini Pak Ojan, kayaknya masyarakat kita itu terlalu kreatif ya, jadi apapun kebijakan dari pemerintah itu selalu dimodifikasi di tingkat realnya, realitanya gitu. Jadi laporan nama ya berubah, tapi di kelas mah anggar guru ngeteh ngajar gitu. Itu kebanyakan yang terjadi kayak gitu. Padahal dengan adanya teknologi bisa disingkat sebenarnya prosesnya. Ya harusnya bisa disingkat kan, tapi kan kayak mau aya tiket hotel merenya. Yang ngobrol kadinya ban ya memang rawas lah bobo di hotel. Apal mau ya tiket hotel. Ya nah apa sekarang nggak sama yang kemarin Merdeka dengan tadi tiga pool itu. Karena gini, saya kerucutin lagi. Jadi kenapa sekarang memang agak sulit waktu-waktu sekarang untuk membandingkan dengan kebijakan sebelumnya? Karena tipikal Nadiem kan langsung gitu ya. Nama lempar lah, naon perubahan. Nah, kalau menteri sekarang ini celetuk setika engke aya naon deui pokoknya sudah saya rampungkan soal UN nanti ada atau enggaknya tapi istilahnya dirubah tapi pokoknya nanti aja ada sosialisasinya. Jadi lempar dulu gitu ya. Lempar kalau Nadiem dulu langsung aja. Langsung sikat di awal tanda tangan sosialisasi. Gitu ya. Ayo nama lempar lah kamari ge Ramadan gini. Ya gitu lah. Wacana lah. Jadi ya memang kita harus menunggu lah gitu. Untuk nama nengah. Iya, libur henteu jadi nanti kalau udah siap-siap pengen libur. Jadi menarik jawabannya ternyata maklum kolot, maklum sepuh ya, maklum sepuh Pak Abdul. Jadi memang dari retorikanya bagus. Jadi bukan libur katanya belajar di bulan Ramadan ya. Gitu. Ganti konsep aja lah. Ganti konsep gitu.
Ya itu merdeka dengan 30 tadi. Nah, bedanya mana sebetulnya bakalnya? Sebenarnya gini, kalau yang 30 tadi atau pembelajaran mendalam atau deep learning, bedanya sama dulu itu ada dulu pendekatan berdiferensiasi. Oh. Jadi sebenarnya kalau kita cari kontradiksi memang hampir nggak ada ya kontradiksi antara menteri dulu dan sekarang dalam hal pembelajaran gitu ya. Karena memang ini semangat dunia gitu Pak Ojan. Oh jadi perubahannya semangat. Ya kita negara yang berkembang pasti beradaptasi dengan negara-negara besar kan. Negara besar gitu ya kita ngikutin kan gitulah biasa. Nah deep learning juga sama sebenarnya gitu. Jadi ada sebuah global partnership sebutnya itu global partnership namanya NPDL ya. NPDL itu sebuah wadah di mana dia membuat kemitraan global dengan negara-negara lain yang didirikan oleh Mikhail Fulan. Mikhail Fulan itu punya pemikiran ya tadi deep learning ya gitu. Jadi misalnya ya Pak Ojan nggak ada pemikiran belajar deep learning langsung ngobrol cuap-cuap di dunia aja gitu ya di global teh. Jadi saya punya konsep saya belajar dengan yang saya mau ajarin untuk implementasinya. Nah Indonesia ikutan di sana gitu. Deep learning deep learning. Jadi ya ada kebutuhan beradaptasi pada imurannya skala nasional dan sebagainya. Internasional gitu. Ya, kemudian tadi itu full teh meaningful semua. Mindful, meaningful, jeung joyful. Sekarang Abdi akan menarik ke hal yang paling sederhananya. Persoalan ada yang sekarang kan suka mewacanakan hafal dulu sebenarnya atau paham dulu gitu. Kan lamun tadi tinggal di rutina meaningful gitunya. Paham dulu atau hafal dulu. Nah, maksudnya pada pertanyaan sederhana itu, kumaha ya opini Kang Jen gitu terkait dengan itu? Dari sisi pembelajaran lah gitu ya, pendidikan. Nah, begini, jadi kecenderungan hari ini kelihatan bahwa apalagi di kurikulum Merdeka itu kelihatan ada seolah-olah melompat langsung ke pemahaman. Tuh. Jadi anu merdeka ya tanya? Anu merdeka memang kayak gitu. Jadi tidak baik katanya misalnya menghafalkan perkalian hiji kalau hiji terus gitu ngapalkeun. Tapi harus paham katanya ini 2 kali 2 opat teh maksudnya logikana kumaha kudu paham misalnya gitu. Jadi ulah nalar hungkul tapi kudu paham oge gitu kan. Itu ada arah ke sana gitu. Lamun pikir mah jeung usulna meureunnya ya jadi ulah hafal wajib sholat tapi hafal cangkem gitu. Ulah hafal cangkem. Nah, tapi secara teori memang kalau disebut bahwa pemahaman itu tidak penting, ya sangat penting intinya, sangat penting. Tapi kalau kita bandingkan dengan menghafal atau hafalan, justru hafalan itu tahap pertama, tahap pertama untuk mencapai pemahaman. Banyaklah teman-teman ya yang nonton bisa searching teori-teori tentang taksonomi intelijensi manusia kan ada taksonomi Bloom dari mulai menghafal terus sampai mengkreasi create kan dari mulai remembering terus creating kan itu ada tahapan-tahapannya. Terus ada taksonomi misalnya SOLO atau taksonomi solo ya. Banyaklah soal taksonomi intelijensi itu. Nah, kita ambil aja misalnya taksonomi Bloom ya. Di taksonomi Bloom kan menghafal itu pondasi pertama. Menghafal itu pondasi pertama karena otak manusia itu memproduksi memori masa lalu. Jadi kerja otak manusia itu nggak memproduksi masa depan gitunya. Dukun bener gitu apa namun dukun mah. Jadi ya ahli psikologi kan gitu. Kerja manusia otak manusia itu kerjanya memproduksi hal yang dulu gitu ya. Nah, persoalannya kalau memang belum hafal apapun gitu ya, apa yang bisa diproduksi jadi pemahaman kan gitu. Nah, itu masalahnya di sana. Memang tidak benar kalau hanya menghafal aja. Nah, menurut saya gini, jalan tengahnya menghafal tetap dilanjutin, tapi harus ada penyadaran bahwa itu bukan akhir gitu. Nah, katakanlah hafal Al-Quran, ini kan populer.
hafal Al-Quran itu boleh diglorifikasi misalnya jadi syukuran atau mana, itu sangat boleh gitu ya, pencapaian yang sangat sulit gitu. Tapi bukan selesai di sana. Karena kalau tadi ke taksonomi Bloom itu bahwa menghafal itu fase pertama gitu. Nantinya kan ada memahami, terus mempraktekkan, ada menganalisis, kemudian ada yang akhirnya mengkreasi gitu ya. Nah, kalau penekanannya hanya di menghafal, pemahaman misalnya, penekanannya hanya di pemahaman, itu ya banyak cerita misalnya anak-anak itu nggak hafal perkalian gitu. Ya. Nah, yuk Pak Ojan, saya punya pengalaman. Jadi saya itu makhluk apa ya yang di mana-mana ada gitu ya. Jadi di perguruan tinggi ngajar, di SMA oke ngajar gitu. Nah, saya pernah nih di SMA ke anak-anak SMA itu saya pengen tahu nih, katanya matematika anak-anak zaman sekarang itu apa istilahnya lasut gagal lah gitu ya, gagal. Saya coba tulis di board RP, acak aja 7 8 0 5 genep 5 misalnya. Itu satu kelas ting saha ting ieu pamacakeun gitu, macana kumaha. Tapi bilangannya bilangan rupiah gitu ya. Itu ada yang jawab, bahkan 2 orang yang jawab dan kekeh itu, padahal saya nulis 6 angka, dia jawab 7 juta sekian gitu. Asli, nah itu 7 8 sabaraha pokoknya genep angka, dia jawab 7 juta sekian. Tapi saya gitu kan pikirnya gini, ieu mah budak heureuy ngarannya yang bener guru biasa. Nah, saya tekenin lagi. Nah, saya tekenin lagi ke siswa itu. Serius sih mah, saya pengen tahu serius jawabnya. Nanti kalau bercanda oke-oke aja, tapi nanti. Tapi sekarang ini menjawab serius. Serius, Pak, cenah gitu. 7 juta sekian teh 7 juta sekian. Serius, Pak. Harusnya kan penasarannya. Eta kelas 10 teh berarti kelas di SMA. Kelas di SMA-nya. Serius, Pak. Lalu saya tanya lagi. Nah, bet serius. Maksudnya serius teh kumaha? Emang 7 juta gitu? Iya, Pak, 7 juta. Nah, disebut 7 juta. Kan aya genep cenah, lamun genep jutaan eta teh gitu. Eta teh ilmu nanti mana? Oh, mungkin eta mah atuh gagal paham ongko menurut. Ya, dia hafalan kan nggak tahu bilangan ratusan, ribuan, jutaan kan hafal gitu kan. Berarti kan dia takutnya dulu tidak diperkenalkan dengan hafalan-hafalan puluhan, ratusan gitu. Itu kan jauh-jauh ke memahami kan. Saya belum misalnya contohnya dibagi sekian, itu belum ke pemahaman gitu. Eta lamun ngawarung rugi wae juga. Rugi wae. Misalnya saya nggak gaji, 7 juta bikin 700.000. Itu real, Bajan. Belum lagi misalnya siga mulangan ge geunan Bajan. Daya receh sok atuh kabikeun heula 2.000 ge pasian. Ngangsulan sok kayak gitu kan. Kan barudak mau ngartieun, nah jadi mayar teh leuwih mahal cenah kitu. Dan ngambil kembaliannya juga kan lebih besar gitu. Nah, apalagi mantap kana mah kokolotna di barana teh kese pastean nya kuduna sok jajan 5.000. Ya. Nah, kemungkinan besar kalau tidak ada penekanan dalam hafalan, itu mereka kayak gitu. Jadi akan salah pemahaman karena hafalannya nggak ada, modalnya nggak ada. Itu mungkin karena kieu. Kenapa? Jadi kan maksudnya kenapa harus memilih hafal dulu atau paham dulu? Kenapa nggak dibarengkan? Apakah negara melihat kita atau melihat generasi hari ini waktunya tuh cukup atau kumaha? Nah, gini yang memproses eta gitu. Jadi dalam satu waktu di sekaliguskan gitu nya. Misalkan. Nah, memang begini ari zaman dulu aya kita hafalan heula atau pemahaman heula aya tuh wacana kitu. Da dulu masalah teh. Gini kalau dulu mah yang saya tahu ya selesai di kelas 3 hafalan. Kelas 3 SMP. SD kan selesai kan, raraban selesai. Di SD kan kelas 3 sopat lah. Yang paujan gimana hafal nala raraban gitu mun teh dicepret naon itu selesai. Nah, kesananya kan pemahaman terus ke SMA deh. Perkalian mah segitiga naon gitu. Ya, tapi kan ayeuna Pajen, ayeuna teh untuk yang kemudian masuk sekolah awal-awal semacam PAUD kemudian sampai ke SD tahap awal itu kan tadi aya joyfulnya lebih kuat gitu. Maksudnya pada sisi gitu ya. Jadi bingung oke gitu. Pada tahap-tahap usia dini itu bingung antara bermain dan belajar, mana didahulukan. Kemudian berkembang, kemudian tumbuh, bingung tadi antara hafalan dulu atau pemahaman heula gitu.
Atau mungkin kita dulu waktu bermainnya sedikit, Ya, kayaknya gini Pak Ocan, si Gana gitu ya. Kalau dulu itu lebih ke memang anak-anak dulu itu lebih ke apa ya, eksplorasinya luas gitunya. Untuk pelajaran itu eksplorasinya luas. Kalau sekarang kan terbatas, jadi pembelajaran itu hanya di kelas. Wah, di luar kelasnya kan udah main game, naon. Jadi banyak godaannya. banyak godaannya. Yang kedua, itu bisa diselesaikan ku kalkulator. Gitu. Alat. Alat. Contohnya dulu ada pemikiran di anak-anak SMP, kalau saya nggak bisa matematika, maka nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, karena ya gimana ngitung uang kan ya kalau nggak bisa matematika. Nah kalau sekarang anak-anak nggak ada ketakutan kayak gitu. Bahkan bisa gini misalnya, diskusi atau presentasinya, ini contoh di kampusnya, presentasi. Kalau kita dulu, itunya setahu saya dulu, yang saya alami, itu kan mau presentasi itu galau ya, minjeman buku, kadang tidak balik ke, nanti gitu kabar pusipda, naon udah satpam gitu. Sama pohon tapi diaja. Pohon diaja. Itu karena memang pengen presentasi yang bagus, terus neangan bukunya dibaca segala macam. Nah, mahasiswa sekarang itu punya kesadaran di pikirannya itu, saya bisa mempersiapkan presentasi 15 menit sebelum tampil. Tinggal aja di chat GPT, buatkan saya PPT-nya, buatkan saya infografisnya misalnya, buatkan saya ini, misalnya lamun sieun aya babaturan ngajawab, tolong buatkan 10 pertanyaan berserta jawabannya. Jadi untuk mempersiapkan presentasi, cukup buka HP 15 menit sebelum tampil gitu. Nah itu juga kan mempengaruhi. Kalau dulu makan wah ekstrim lah gitu untuk persiapan presentasi itu aja. Lumayan ya, artinya abdi teh maksudnya gini, bimbang juga gitu Pak. Jadinya dalam melihat generasi sekarang, ya khususnya dunia pendidikan, bingung antara bilang tadinya seperti contoh-contoh yang dikasih Kang Jen, apakah ini sebuah kemunduran atau kemajuan gitu. Nah, ya kadang-kadang maksudnya dengan adanya sekarang teknologi yang berkembang, platform yang sekarang tumbuh di mana-mana dan sebagainya, termasuk produk teknologi ChatGPT dan sebagainya. Tapi kan mereka bisa menggunakan gitunya, perlunya HP dan sebagainya. Kemudian tadi terkait matematika dan sebagainya, tapi main game paralinter gitu. Bahkan maksudnya pada satu sisi, Abdi melihatnya hanya pindah ranah bermain saja gitu. Tadi lama orang congklak, backland, nepi ka naon karena sonlah gitu, lompatan dan sebagainya. Hari ini menggunakan HP. Tapi itu berefek gitunya. Ya gitu. Tapi kayaknya melihatnya kemunduran atau hanya sebagian kecil. Oke, berarti kan bicara ukurannya. Kalau bicara kemunduran, kemajuan, itu bisa ukuran. Ya kalau secara formal, dalam arti hitungan-hitungan formal itu dunia kan pakai PISA-nya, PISA. Nah, ada ranking dunia lah di 3 bidang. Salah satunya matematika dan literasi, dan satu lagi lah pokoknya saya lupa. Pokoknya ada 3 hal yang dijadikan ukuran raport PISA itu. Jadi dunia itu di dunia pendidikan ada sebuah ukuran namanya PISA lah, teman-teman bisa cek. Nah, Indonesia itu di bawah 50 peringkatna sadunia deh. Jadi lamun ukuran kadinya mah mundur orang teh itu maksudnya. Tapi ukurannya PISA ya tanya. Tapi lamun ukuran bola mah lumayan, hanya bola 100 sabaraha, 50. Bola atau judi bola. Ya berarti ranking kali 50 sekian teh. 50 sekian se-internasional. Ada negara pokoknya di Afrika di bawah kita, jadi selevel lah gitu dengan negara-negara asli itu asli. Ya lihat aja, ada tinggal di download aja. Jadi itu berarti buktinya. Nah itu ukuran tadinya. Ukuran, dan itu independen kan, bukan dari apa namanya akreditasi nasional gitu kan. Itu mah memang luar dunia gitu ya. Tapi ukuran sebelumnya tuh di mana Indonesia mencapai peringkat sabaraha gitu. Selalu di bawah tetangga ya, selalu di bawah Malaysia, selalu di bawah Singapura apalagi. Gitu. Bahkan sekarang itu kita disaingin sama Vietnam. Itu dipisah teh. Jadi Ojan kira-kira lah lamun misalnya bab ngitung duit atau ngitung uang gitu ya, dilombakan jeung barudak Vietnam atau jeung barudak Singapura, ya kita pasti kalah gitu. Palingan rugi wae. Rugi wae bandar kan gitu. Salah ngitung. Salah ngitung wae tuh. Jadi nah hitungan itu bukan hanya uangnya, memperhitungkan apa yang akan dilakukan, memprediksi usaha yang akan dilakukan. Namun milih kerja kan itu perhitungan unggul. Kalah sut gitu urang mah. Bentuknya ya gitulah.
Nah itu kemunduran. Tapi misalnya ya udah kita nggak pakai apa namanya PISA kan, bisa statistik kan, di Cina ente komprehensif kan. Indonesia kan menurut saya ya selalu berlindung di istilah karakter. Oh Indonesia mah ada matematikanya rendah tapi kan bager someh dan lain-lain gitunya. Itu cina peningkatannya bagus. Nah gini aja menurut saya mah lihat aja outputnya gitu. Contoh outputnya budak SMA di Jepang misalnya katakan atau di daerah-daerah maju itu bisa bikin HP gitu. Nah, Indonesia lebih maju lagi bisa bikin anak gitu. Kalau mentiris, Nah, ada ya intinya outputnya aja lihat. Anak-anak sekarang kan SMA udah tahu judi online. Mungkin aja mungkin ya negara-negara maju jadi bandarnya kita jadi korbannya. Nah, itu hal nuril gitu. Kita mau sembunyi di mana lagi? Udah ya akuin aja untuk hari ini per hari ini gitu ya mungkin ya bahwa pendidikan kita kalau dibanding negara yang lain berdasarkan PISA, terus kalau kita lihat outputnya, penyerapan kerja dan apa banyak hal lah gitu ya, ya kita memang mundur Pak Jan, gitu. Dulu kan kita jadi apa ya pernah kita jadi salah satu tujuan orang belajar dari Malaysia ke sini. Sekarang kan sebaliknya, jadi Malaysia itu tujuan yang baik untuk ambil S2 misalnya. Itu banyak S2 yang ke Malaysia. Ayo batu nuka dia arah kenanya. Nah iya mungkin S1 lah gitu ya. Nggak tahu itu di Usuludin atau apa ya itu kita filsafat dari. Memang Kang Jen, dunia pendidikan mas selalu kontekstualnya. Maksudnya maksudnya teh kita kan sekarang sebagai orang tuanya. Kang Jen sebagai orang tua yang kemudian punya balita. Saya juga sama, sudah 2 kan. Ayeuna kan saya juga patut memperhatikan, harus memperhatikan perkembangannya. Oh iya. Memilih sekolah gitu nya. Kemudian di rumah kumaha dan sebagainya. Kan kadang-kadang aya sekolah anu memang si budak teh misalkan tidak berkembang di sekolah nyalahkeun kolot. Ya. Atau misalkan kolot nyalahkeun sekolah dan sebagainya. Ada yang bilang kolotnya juga perlu dididik ke sekolah ya supaya connect gitu antara apa yang sekarang kemudian sekolah hancaran nanti ke mana, support sistemnya juga perlu dibangun ke orang tua. Ini artinya saya cukup aware karena melihat bahwa masa depan anak saya gitu ya. Iya. Bener tak? Di generasi anu ayeuna salah bener. Nah, akhirnya kan produk pendidikannya seperti apa gitu. Ya, terlihat. Dan ya jangan sampai pengen pindah negara kan gitunya. Orang kayak mau pindah negara tapi ulah gitu. Ulah si pindah patagi orang teriweuhnya beberes. Ya memang gitu Bajan bahwa nah ini boleh ya ngobrolin channel saya ya. Iya. Nah itu salah satu latar belakang saya bikin channel ngobrolin pendidikan. Subscribe bola channel ngobrolin pendidikan. Channel ngobrolin pendidikan itu seru. Seberapa menit ya? Rata-rata maksimal 7 menitan. 7 menit tapi memang berisi semua padat lah. lanjut. Oke. Jadi latar belakang saya bikin channel ngobrolin pendidikan itu pertama tadi ya pendidikan kita apa namanya mengalami penurunan paling tidak ukuran PISA tadi. Maka yang harus sadar tentang pendidikan ini semua orang, semua pihak. Betul. Karena selama ini kita terlalu mengandalkan pemerintah, pengen pendidikan bagus, kita kritisi pemerintah dan seterusnya kan. Dan itu ternyata tidak memuaskan kita kan ya. Nah, dengan menurunnya pendidikan. Maka saya bikin channel ngobrolin pendidikan tujuannya supaya mengedukasi semuanya. Selain itu, saya pengen ada menumbuhkan kebudayaan bahwa di tempat-tempat tongkrongan, di pos ronda, jangan tabu membicarakan pendidikan, gitu maksudnya. Betul. Biasanya kan kita kalau di obrolan tentang uang ya, hobi atau politik. Kalau politik udah bagus ya, tukang-tukang beca kan ngobrol politik. Akhirnya ada kebiasaan baru lagi misalnya di tempat-tempat tongkrongan ngobrolin investasi kan udah mulai itu memasyarakat atau tempat-tempat tongkrongan misalnya ngobrolin konspirasi. Nah saya pikir ada ruang yang belum kegarap yaitu di mana pendidikan masih tabu dibicarain kecuali sama bapak-bapak kayak kita. Iya Pak, atau sama kelas menengah ke atas dengan konsep parenting dan sebagainya kan parenting mau
bayarnya mahal kan karena itu. Tapi kan kita mah kadang-kadang bicara masih kena. Bahkan menarik Pak Jan, ini memang bukan hanya pemerintah ya, tapi dari sisi masyarakat juga ya harus ada yang dibenahi gitu ya. Betul. Contoh gini, ada yang datang ke rumah saya, terus apa ya istilahnya kuku lutus gitu ya, kuku lutus bilang sekolah ayeuna namanya cenah sering rapat-rapat. Nah, gitu. Seberapa kali saya dipanggil rapat, gue cenah nyakolakeun budak teh supaya saya jongjon di pasar, lah gitu. Atau budak ajakan rapat. Wah itu kayak guru nara, budak ajakan rapat. Jadi itu balik libur gitu. Nah itu kan orang tua harus juga bahwa ngobrolin pendidikan itu mereka harus tahu penting gitu jangan budak maraneh gitu maksudnya. Maka ya obrolan-obrolan pendidikan gini nggak perlu harus disakralisasi ya seolah-olah hanya jurusan pendidikan atau yang master atau doktor yang layak membicarakan pendidikan. Betul. Gitu. Sok we ngobrol pendidikan mah naon we kemampuan masing-masing, ngobrolin SPP, ngobrolin misalnya, nah hanya di sekolah betul wajib seragam, yang kecil-kecil dulu aja gitu. Betul. Ya kayak obrolan kita inilah gitu ya, tidak harus selalu teoritis tentang kurikulum naon gitu. Macam-macam lah. Nah, maka saya pengen podcast kayak gini terutama tema-tema pendidikan yang sederhana tadi Kojan nyampain kan hal-hal sederhana di lapangan ya ini menjadi kebiasaan nantinya diobrolin juga sama orang-orang gitu. Iya, biar sama-sama bertumbuh gitunya. Maksudnya gini kan kadang-kadang nih pendidikan teh kita juga sebagai orang tua mesti dididik juga nya. Model tidak hanya anak, bukan sama guru juga, mungkin sama lingkungan yang tumbuh dan sebagainya gitu. Nah, saya punya ini Poja nanti, sorry motongnya. Saya punya apa ya pemikiran kayak gini. Hanya yang tahu atau hanya yang memiliki literasi pendidikan yang cukup yang boleh menikah. Gitu. Saya sampai ke ide ke sana gitu. Orang-orang yang punya literasi pendidikan yang cukup lah yang diperbolehkan untuk menikah karena nantinya akan mendidik anak gitu ya. Jadi kayak RKM, rencana kerja menikah gitu. Nah, gitu harusnya ada rencana kegiatan menikah. Jadi menikah teh. Tapi kan Baujan nanti saya di demo sama teman-teman HAM misalnya, kok saya sih atuh nikah mah riweuh deui lah. Riweuh deui. Tapi ada ke sana gitu. Memang ada betul. Di KUA itu ada pendampingan, tapi kan 1-2 hari lah gitu ya. Jadi ngobrol biasa lah gitu. Ya sekarang juga ada pendampingan banyaknya di Posyandu dan sebagainya. Utamanya kaitan dengan gizi anak, stunting dan sebagainya. Sebetulnya itu udah masuk. Beberapa elemennya udah masuk gitu. Cuman karena mungkin belum terbiasa banyak bicara soal itu. Padahal pentingnya. Udah kan ke anak bicara betul Kang Jen, nanya misalkan di sekolah tadi gimana, belajar apa dan sebagainya. Kemudian kita juga bantu gitunya. So Kang Jen abdi nya kamari we anak mulai naik ke PAUD, sekarang udah mau SD gitunya. Bertanya nanti hal-hal paling mendasar di orang tadinya pertanyaan-pertanyaan model tambah-tambahan dan sebagainya perkalian. Coba lah murah sebagai orang tua hari itu tidak berhasil aja menyelesaikan tahap eta gitunya. Kabayang iya gitu. Kabayang berarti memang setelah kita bicara analisa banyak hal dan sebagainya kembali lagi pada gitunya dasar-dasar lah. Iya, dasar-dasar lah. Anak dan sebagainya. So misalnya kayak Paujan orang tua. Misalnya literasi tentang pendidikan gimana caranya menangani anak kita ketika nanti misalnya pendidikan matematika na opat. Nah, aku masuk coba sebagai orang tua bertindak gitu ke anaknya. Ketika anaknya pendidikan opat matematika na. Kan orang tua zaman baheula mau 10 dijepret. Nah, apakah langkah itu bagus atau baik atau tidak baik? Nah, orang tua harus tahu gitu. Sana budak tiba-tiba mabal. Nah, kudu kumaha ieu penyelesaianana. Nah, hal-hal gitu harus tahu orang tua. Dan itu masuknya kan literasi pendidikan. Nah, sayangnya gitu Pak Jan. Yang muncul saat ini banyak merebak di media sosial itu literasi finansial. Karena mungkin memangnya masyarakat Indonesia daya belinya sekarang kurang, pengen memperbaiki hidup lah gitunya dari hal finansial. Cuma yang lebih penting menurut saya gitunya literasi pendidikan. Cuma cara ngadidik budak bener teh buat teuingnya teh bisa matematika teh pintar main gitarna misalnya atau apalah gitu. Pemahaman karakter memahami karakterna, kumaha carana. Ya pada akhirnya ya
ya harus belajar banyak itu orang tua. Oh, kan orang yang teh awalnya teh bingung milih sekolahnya. Nah, itu Kita kan sekolah di kamanakeun. kemana? Terus menilai sekolah yang baik kumaha? Kayak nah setiap ada lapangan basket adalah sekolah baik misalnya. Orang tua harus diliterasi. Kayak bisa termakan brosur-brosur, termakan spanduk-spanduk yang clickbait lah istilahnya. Betul, karena dengan tadi literasi itu, Abdi percaya dengan literasi tadi akan muncul multi opini sehingga orang punya banyak referensinya memilih sekolah ge. Ya betul. Untuk baik satu rekom mungkul. Iya. Karena misalkan pada tetanggana sekolah di dinya orang ngiluan, kajian kena SPP na berat misalkan atau kajian kena sistem pembelajaran kurang dan sebagainya, maksakan karena referensinya semua satu. Nah, ada nanti efek dominonya, efek berkepanjangannya, ketika ada sekolah dalam tanda kutip yang nakal atau tidak berkualitas, karena orang tua literasi pendidikannya sudah tinggi, maka punten-punten mungkin bakal galurung tikar gitu sekolah-sekolah butut teh. Itu maksakan. Anu bayaran mahal. Bayaran mahal itu berkualitas. Emang dengan sendirinya karena orang tua sudah tahu ini sekolah kurang baik nih, saya mending sekolah di sini aja. Terlepas negeri atau swasta itu banyak, tapi ketika orang tua paham literasi pendidikan paling tidak yang dasar-dasar lah gitu. Dengan sendirinya sekolah itu berlomba-lomba dalam hal kualitas. Iya betul. Kadang-kadang orang tua bisa jadi lebih pinternya ngobrol atau jeung guru nanya. Nah gitu. Nya Bu Guru, Pak Guru panginten da putra abdi mah hapunten sanes kubodo-bodo teuing panginten anu kan. Tapi aya kesulitan oge kalau mau diperpanjang eta nya. Memang tidak sederhana Pak Jan. Kumaha tah? Karena nanti gini, boro-boro mikir gitu, jangan neangan duit di budak hese, boro-boro kudu apa cara ngajar orang kali naon gitunya budak naon. Nah itu selalu keluhan alibi lah katakannya, alibi banyak orang tua itu kayak gitu. Justru disakolahkeun teh meh dididik ku guru, cenah gitu. Urang udah sakieu kemampuanana, jangan neangan makan ge hese misalnya. Nah itu kan ada variabel lain yang harus dibenahi, kesadaran lah intinya. Iya. Kesadaran orang tua. Iya. Tapi udah kadang-kadang kita juga sebagai orang tuanya sok surak carek teunya. Ini maksudnya kan ada banyak kasus oge memprotes ka guruna terkait dengan kenapa anak saya pulang-pulang nangis dan sebagainya gitu. Kok diserahkan ke guru. Nah, gitu kan jadi tapi gitu. Memang ya maksudnya literasi juga penting untuk benar Abdi setuju untuk bertimbang respon kita juga nya. Jangan apa namanya? Jangan antipati lah gitu apalagi terkait masa depan anak gitu. Saya juga satu keluarga, kemudian satu lingkungan, Kang Jen, beda-beda sih nya cara nyakolahkeun anak. Tadi teh balik deui ada yang memang resep nyakolahkeun teh karena swasta, karena negeri mana, swasta dan sebagainya. Variatif lah gitu, variatif. Tapi setuju. Ada kalau di dunia pendidikan tinggi memang agak sulit bersaing. Nah, jadi mau tidak mau masyarakat itu pengennya ke negeri semua. Karena nanti kaitannya dengan penerima kuota KIP atau bantuan sekolah. Kalau ke swasta kan jatahna misalnya sakampusnya ngangku 15 orang jatahna benang bantuan teh. Negeri ratusan otomatis mau negeri itu jelek atau baik ya masyarakat hayang ke negeri karena bakal dapat bantuan gitu. Nah, hal-hal yang gitu memang harus banyak dibenahi. Nah, terus geser topiknya kanu persoalan zonasi Kang Dian. Nah, Kang Dian melihat enak. Kan kemarin juga sempat jadi kontroversinya atau pembicaraan lah. Oh iya, zonasi. Masalah zonasi apalagi ku Pak Wapres gitunya Pak Gibran. Persoalan zonasi. Melihatnya kumaha Kang Dian di persoalan zonasi? Apakah memang harus dipertahankan gitunya? Ya, atau memang ya geser lagi lah gitu dengan dulu. Kan kayaknya zonasi itu intinya supaya semua sekolah fair lah bersaing dalam hal kuota siswa. Intinya kan kayak gitu. Jadi ulas nepika misalnya negeri terlalu banyak siswanya misalnya gitu ya. Atau pokoknya mah IQ dalam arti matematikanya tinggi itu harusnya ke negeri, dan rendah di swasta, SDM rendah misalnya katakan kayak gitu. Itu kan salah satu yang ingin dipecahkan masalah itu dengan sistem zonasi. Nah, saya setuju pada dasarnya dengan sistem zonasi itu. Jadi intinya kan
sekolah itu ke sekolah yang ada di zonasi anak itu berada kan gitu ya. Itu setuju. Tapi harus dibenahi dulu pemerataan sekolahnya Betul. gitu. Nah masalahnya kieu nya di realita mah kieu. Aya hiji kecamatan anu sakolana teh heureun sagala aya di dinya gitu. Nepi ka SMA na opat di sakecamatan teh. Swastana gigireunana. Suara gigireunana. Nah ternyata itu teh pakuat-kuat lobi. Jadi kecamatan eta mah loba relasi jeung di pusat. Izin ngajieun sakola teh gampang teh kecamatan eta mah. Da aya orang kecamatan eta anu di luhur gitu tah. Upami di kecamatan anu teu aya di luhurna mah rada hese ngajieun sakola teh. Izin operasional bikin sekolah itu kan sebenarnya sulit, harus ada izin dari sekolah terdekat dan lain sebagainya. Sehingga yang diuntungkan panginten sekolah kecamatan itu merenya yang jadi zonasi itu sulit dilakukan kalau gitu mah. Ya gimana kan misalnya SMK, contoh aja di daerah sini kan SMK hanya ada di 2 tempat yang berjauhan misalnya gitu kan. Nah orang sini ya gimana, nggak ada SMK-nya, pasti kesana lagi. Nah dan zonasi ini ya ujung-ujungnya kalau nggak ditertibkan gitu ya, itu sampai pada hal-hal yang sifatnya ya pelanggaran juga. Ya teman-teman bisa lah baca di berita-berita, sudah bukan rahasia lagi misalnya beli kursi anak sekolah kan, meser kursi gitu sabaraha lulus dengan dalih jalur prestasi meskipun bukan zonasi, tapi ada label prestasi bisa di sekolah itu. Prestasi mah bisa dibikin we teu naon we, sertifikat mah ngaprint. Gitu. Jadi soal zonasi memang pada dasarnya sepakatnya, tapi Pemerataannya. lah. Ya, itu teh sekolah teh masih eta masih SMA teh komo SMA deh. Yang tanya eta punten aduh Pak Gubernur SMA nya mun bisa mah sakecamatan hijinya. Dari musik SMA teh kadang-kadang di kecamatan ini ada tadi gitu, di kecamatan ini nggak ada. Ya sementara kalau daerah-daerah terpencil bahkan tidak ada sama sekali kan kasihan. Atau minimal mannya pada saliah gitu. Kemenak aduh Pak Menteri maksudnya sok we atuh belanja naon lahan naon sing bangun nih sing banyak gitunya negeri-negeri teh. Karena sekarang mah jika nama kieu gitu. Sekarang jumlah penduduk generasi yang harus peserta didik makin banyak, sekolahna angger geuning teh nambahan-nambahannya. Bisa misalnya ada penambahan tapi di tempat yang udah maju gitu. Misalnya terfokus di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun misalnya di kota-kota besar, di pusat-pusat kota, di daerah kabupaten, ibu kota kabupaten gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang zonasi mah geuning kalau sudah masuk ke tahapan seleksinya, tapi kang ukur teh nya ante geuning meteran teh anu ngukuran apa ngukur lempang. Ngukur bolak-balik dan sebagainya. Tapi ada tadi udah dibilangin ada celah di jalur prestasi. Ya, tapi kan pada akhirnya mah banyak abdi melihatnya ya abdi kan di lembur sok kaleset pada akhirnya terpaksa ke swasta gitu dan sebagainya. Karena tadi teh yang mereka yang kemudian tidak bisa tembus di negeri, tidak bisa tembus dengan cara apapun gitunya. Kemudian pada akhirnya sekolah di swasta yang notabene alhamdulillah sih aya keneh nu marurah gitu. Aya keneh nu marurah bagus gitu. Ya harapannya sih sebagai negara gitunya sekolah mah bangunan sekolah bukan bangunannya sekolah mah sing banyak we nya. Ya, mun bisa mah nepi ka neangan murid gitu. Aduh punten sekolah negeri teh. Ya. Tapi begini Pak Jan misalnya, kalau fenomena di luar negeri justru yang populer itu swasta, bukan negeri gitu. Jadi kalau kita masih berbuat negeri, berarti kan ada tanda kutip ada sistem pendidikan yang menurut saya kurang tepat gitu ya. Karena begini, swasta itu terbuka kemungkinan sekolahnya itu lebih sejahtera daripada negeri. Kan ada regulasi-regulasi yang terbatas negeri mainnya mempersilahkannya. Ya, misalnya kayak sekolah negeri kan tidak boleh bikin bidang usaha, sekolah negeri mah. Swasta boleh, sekolah swasta mah bikin apalah usaha gitu ya supaya bisa katakanlah mensubsidi siswa-siswa. Kalau memang sudah maju. Jadi kaitannya sama ya pendidikan untuk para kepala sekolah gitu. Iya, tapi kan endingnya Kang Jen, kemarin gini sempat ramai ya. Endingnya kan ada ijazah yang ditahan dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya? Ketika memang swasta jadi tumpuan,
kemudian budgetnya tidak kejar sama orang tua. Tadinya si Malakama teh endingnya gini sampai diprotes kan Pak Gubernur terpilih kayak pada di Mulyadinya ketika itu membahasakan ijazah dan sebagainya kan swasta protes. Kita kumaha tah? Nah, coba ya enak ya misalnya Pak Ocan jadi kepala sekolah. Pragmatis wilahnya ya mah gampang nah. Ada dua pilihan Pak Ojan. Supaya sekolah yang Pak Ojan pimpin itu berkesinambungan atau terselenggara secara normal lanjut lah gitunya. Ada dua pilihan. Pertama Pak Ojan bikin bidang usaha. Untuk dapat uang gitu ya. Terus uangnya bisa pakai gaji guru, subsidi siswa yang kurang mampu. Itu yang pertama bikin badan usaha. Yang kedua, minta ke orang tua siswa. Nah kira-kira yang paling mudah yang mana? Pemilihnya pasti mending kayaknya minta ke kolotna daripada bikin badan usaha ribet itu. Swasta mikir deh kan, mendingan kena minta ke orang tua. Ya, tadi ayo fenomena penahanan ijazah teh ya karena sekolah swasta kebanyakan gitu ya, nggak semua, kebanyakan belum siap untuk berwirausaha gitu ya. Padahal di aturannya ada 3 fungsi atau 3 tugas untuk kepala sekolah itu. Pertama manajerial, yang kedua supervisi, nu katilu kewirausahaan. Tapi di swasta unggul di negeri? Di swasta yang kewirausahaan banyaknya. Kalau di negeri memang ada boleh, tapi ada batasan-batasannya. Misalnya SPP kan nggak boleh. Ya, tapi koperasi gitu ya. Koperasi bisa oke. Nah, kalau misalnya di Gontor atau di sekolah-sekolah besar itu koperasinya udah bisa menghidupi lah gitu, paling tidak untuk biaya operasional sekolah. Tapi kan itu sistemnya rumit kan bikin badan usaha sekolah. Iya, tidak semua bisanya. Tidak semua bisa, apalagi misalnya gitu kadang pelatihan di hotel gitu. Pelatihan unggul misalnya. Dan banyak kan misalnya di swasta mah udah jadi hal yang diketahui banyak orang lah gitu ya. Sifatnya kan monarkinya. Turun temurun dari ada yang seperti itu tidak sedikit lah. Ya, karena kalau saya tidak salah pernah baca juga terkait rencana di Jakarta Ima. Jakarta menggratiskan bahkan sampai ke swasta, mungkin nggak semua gitu ya. Jadi sekolah-sekolah di tahun 2025 sekarang ini. Tapi nggak tahu itu jadi apa enggak. Ya, hari saya membayangkan mual bisa gratis muridnya swasta mah. Cuman mensubsidi jika negaranya per satu murid berapa gitu. Dari bos mah udah dapat kan ya swasta? Bos sudah dapat, tapi ada masalah di soal honorarium guru. Kalau negeri kan guru-gurunya udah P3K. P3K itu ya level level penghasilannya PNS lah gitunya. Level PNS rata-rata di atas UMR. Otomatis sekolah negeri tidak terlalu terbebani secara moral untuk menambah honor guru, dan bahkan itu tidak diperbolehkan kan. Negeri mah karena udah digaji, PNS mah. Nah, persoalannya di swasta guru P3K tidak boleh ngajar di swasta gitu. PNS dan P3K. PNS P3K nggak boleh ngajar di swasta. Iya. Otomatis berat kan sekolah swasta untuk menggaji guru sekian besar itu kan. Nah, ada beratnya di sana gitu, sehingga ya kesulitan swasta kayak gitu Pak Jan. Betul. Ya memang tadi banyak soalan ternyata di dunia pendidikan tuh. Oh lumayan. Dia ngobrolkan pendidikan mah karena memang suatu institusi yang aktor-aktornya itu seolah-olah disakralisasinya. Teman orang mengkritik guru atau istilahnya mengkritisi kebijakan pendidikan sok dianggap culangung gitu ta. Padahal ya baik ya sama aja guru dan profesi yang lain. Yang penting itu personal sebenarnya. Iya, yang penting kan nggak personal. Ya, sistem. Mengkritisi kepala sekolah kan jadinya culangung, kan gitu. Apalagi mengkritisi yang lainnya lah gitu. Padahal kalau ini tidak dilakukan, gitunya obrolan-obrolan yang baik sifat itu kritik atau ngasih solusi, ya justru berat ke mereka juga kan. Kalau ada perbincangan kayak gini kan ngasihin solusi-solusi dan kita nggak dibayar kan mikirin pendidikan kayak gini lumayan tuh. Ternyata follow, subscribe
Nanti ngobrolin pendidikan. Ngobrolin pendidikan ya gitu. Wajan. Apa namanya? Ya alhamdulillah gitunya. Sudah ketemu kan Jan saat ini. Ketemu 200 tahun tuh. Ya memang apa ya, pertemuan-pertemuan kayak gini harus diperbanyak lah kayaknya Ko Jan. Benar. Ngobrolin hal-hal yang pendidikan, hal-hal yang terkait masa depan, apalagi masa depan bangsa, barudaknya. Penting mah ngobrol lah. Ngobrol lah. Kan ada perubahan mah. Insyaallah lah. Obrolin lah. Gampang soal nanti kebijakan diambil. Efek lahnya. Ya, kepakan sayap kupu-kupu di Amerika bisa menjadi badai topan di Amazon misalnya. Misalnya gitu. Jadi ya gitulah. Ada kupu-kupu nalobam. Ya. Itu Pak Jan. Betul. Meskipun gitu masih panjangnya atau masih banyak dilema sebetulnya dunia pendidikan. Tapi hanya obrolan awal lahnya, kenalan lah dengan ngobrolin pendidikan. Dan kapan-kapan lanjut deh nya. Oh siap. Lebih khusus gitu, lebih khusus. Siap Pak Jan. Hal paling ngejelimet gitu. Iya, siap. Gitu. Pokoknya tinggal apa namanya? Mohon maaf ya bila kadang-kadang mampir gitu Kang Jen. Oh nggak apa-apa. Ngobrol di sini. Senang aja. Bergizi ngobrol sama Kang Jen. Nutrisi luar biasa. Satu nun pisan Kang Jen. Iya siap. Barusan ngobrol di dia di bumi Kang Jen. Mudah-mudahan jantan manfaat Kang sadayana. Mudah-mudahan jantan manfaat Kang sadayana. Mudah-mudahan ada perubahan positif gitunya dari waktu ke waktu untuk kita semua gitu. Atur nuhun. Subscribe Fajar Pojan, subscribe Ngobrolin Pendidikan, dan ini adalah acara yang bikin temu teman. Ya, teman-teman. Siap. Atur nuhun. Siap. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.